Setelah admin baca sekian banyak manga yandere, baru kali ini gitu cuy, admin tahu kalau yandere ada counter alaminya. Gimana nggak coba, cewek seserem ini dan semua orang tahu kalau dia adalah cewek yang gak bener. Pria Sigma ini ngadepin itu semua dengan sangat santai gitu cuy. Penasaran nama ceritanya? Judul manganya Nanai Sanami Gakira Tekurenai, nyeritain Inazaki, seorang pria ganteng yang ia dianggap gay sama teman sekolahnya karena selalu nolak cewek dan sampai sekarang nggak pernah punya pacar. Namun tak dari mana dan kenapa Inazaki ini deketin seorang cewek. Dan saat ditanya cewek itu siapa, semua orang langsung terkejut dan terdiam saat Inazaki menyebut nama Nanai Sanami. Iya, itu adalah cewek yandere dalam cerita kali ini cuy. Biar gue jelasin cuy alurnya, dimana sebenarnya Inazaki ini udah dikejar Nanai dari beberapa lama yang lalu. Dan karena ia tahu Nanai itu berbahaya, Inazaki berusaha buat bikin si Nanai ini benci sama dirinya. Dan gimana kegigihan cewek yandere melawan keuletan pria gay? Siapa kira-kira pemenangnya? Gak selang mereka membincangkan si Nanai, secara kebetulan ia datang cuy. Walaupun Inazaki ini tahu kalau Nanai itu cewek yang gak normal, ia juga sedikit kagum dengan keuletannya. Sekali ia memperhatikan seseorang, maka orang tersebut gak akan bisa lepas dari dirinya. Namun kesampingkan itu semua, walau ia gak bergaul dengan banyak perempuan, ia berasal dari keluarga yang kaya. Sosok yang sempurna, imut, cantik, dan yang paling penting gede ya kan. Aku juga terkadang melihat aura gelap yang ada di dalam dirinya, terutama pandangannya. Pandangan Nanai sangat menakutkan. Dengan Nanai yang sangat semangat gitu cuy, mencium aroma dari si Inazaki. Ya walaupun bau Inazaki kayak bau obat nyamuk gitu cuy. Tapi bener cuy, kalau semalam sebenarnya emang ada sesuatu di rumah Inazaki yang ngebuat ibunya harus nyalain dupa nyamuk. Tapi bagaimana ia mengetahui itu semua? Nanai ngejawab kalau itu tentang Inazaki. Apa yang nggak aku ketahui? Karena Nanai ingin mengungkapkan perasaannya, namun yang keluar dari mulutnya malah ungkapan serem kalau ia ingin memotong bagian tubuh Inazaki berkeping-keping. Tapi bukan kelihatan ngeri, Nanai malah malu-malu sendiri cuy. Dan karena kejadian tersebut, saat di kelas salah satu teman Inazaki menanyakan pendapat dirinya tentang si Nanai. Bukan soal cinta atau kebencian, saat aku dekat Nanai, aku sangatlah ketakutan. Gimana nggak takut coba cuy? Entah dari mana Nanai dapat kontak dirinya. Ia selalu mengirim email yang begitu banyaknya setiap hari. Dan entah tahu dari mana, ketika ia pergi ke suatu tempat, Nanai udah ada di situ untuk mengawasi diriku. Ucap dari si Inazaki. Mendengar itu semua, temennya berkata kalau memang nggak salah rumor yang udah tersebar. Beberapa orang bilang kalau bertemu dengannya setidaknya menjauhlah atau lari, dan masih banyak lagi. Selayaknya mereka menceritakan karakter Nanami sebagai seorang yang jahat dalam dunia film untuk kebaikan dirimu. Oleh karena itu, kau harus membuat ia membenci dirimu agar dia bisa menjauh. Mendengar ucapan temannya, Inazaki berpikir kalau itu sedikit masuk akal. Bukan untuk menghindarinya, melainkan ngebuat Nanai menghindari diriku. Karena itu ia anggap sebagai ide yang menarik. Saat jam istirahat, ia mencoba hal tersebut kepada Nanai. Dan secara terang-terangan Inazaki bilang kalau ia menyukai si Nanai di depan semua orang cuy. Namun Nanai yang dirinya maksud adalah figur yang ia pegang. Kalau ia sebenarnya suka sama heroin dalam salah satu anime, yang saking sukanya ia punya banyak figur tentang itu, pergi kencan dengannya bahkan ke event bersama dirinya. Hal itu Inazaki lakuin agar si Nanami ini ilfil dengan dirinya cuy. Dan bener, awalnya Nanami kelihatan marah, namun saat dilihat Nanami bukan marah melainkan membuat mukanya mirip dengan figur yang Inazaki pegang gitu cuy. Dan plot twistnya, Nanai udah tahu itu semua dan ngecoba buat mirip dengan karakter yang si Inazaki sukai. Atau malah karakter itu sebenarnya Nanai cuy. Ia juga tahu kalau sebenarnya Inazaki memiliki bantal dari waifunya. Bahkan ia juga sering cosplay dan memakai pakaian yang ia buat sendiri. Gak cuma itu, bahkan Nanai juga memiliki semua foto cosplay yang Inazaki kenakan cuy. Dan bener aja, bukan ngebuat Nanai ini ilfil, malah Inazaki dibuat kalah telak di depannya. Jelas dong, hal itu ngebuat Inazaki frustasi, dan saat istirahat makan siang, kelihatan cara makan Inazaki itu bagus sih dan dapat pujian sama teman-teman lainnya. Dikarenakan itu ajaran ketat dari orang tuanya. Namun saat Nanai datang, Inazaki merubah cara makannya dengan cara yang sangat aneh gitu cuy, yang ngebuat temannya shock karena terlalu menjijikan. Namun apa yang akan dilakukan si Nanai? Iya, Nanai makin brutal cuy.
Ya kalian tahu sendiri yandere segawaras apa. Ada sisa makanan yang Inazaki makan itu belepotan. Nanai sangat suka dengan itu sobat cuy. Ia mengambilnya dan memakannya yang ngebuat Inazaki sangat terkejut. Saking terkejutnya, salah satu jamur yang ada di sumpitnya ini terjatuh dan jatuhnya tepat di sangkar burung Inazaki. Terlihat Nanai udah sigap untuk melahap semuanya. Goblok banget anjir. Karena hal itu Inazaki lari ketakutan dan untungnya berhasil dihadang oleh orang besar yang ada di sekolahnya. Karena kejadian bodoh tersebut, salah satu teman Inazaki memberi saran daripada ngebuatnya pergi, mending kau abaikan aja. Awalnya Inazaki menolak karena itu bukan hal yang bisa ia lakuin cuy. Dan ia juga nggak berpikir kalau itu berhasil untuk ia lakukan. Lalu temannya bilang kalau kau tetap melakukan ini, situasinya bisa bakal lebih buruk lagi. Inazaki ngecoba hal itu saat bertemu dengan si Nanai. Saat mereka benar-benar berpapasan dan Nanai hendak menyapanya, Inazaki mencoba untuk mengabaikan itu semua. Saat di kelas, saat olahraga, hingga saat di kamar mandi. Bentar. Kamar mandi? Inazaki mengabaikannya dan tiba suatu ketika saat Nanai menyapanya, ia sampai terjatuh di depannya. Inazaki ingin menolongnya cuy, namun saat melihat Nanai yang udah berubah menjadi setengah siluman, ia ketakutan dan lari terbirit-birit gitu cuy. Kejar-kejaran di antara mereka berdua gak bisa dihindari dan saat Nanai berhasil memegang kaki si Inazaki, membuat Inazaki terbentur dengan sangat keras, yang ngebuat dirinya nggak sadarkan diri. Saat terbangun ada adegan yang kurang baik cuy. Jadi sedikit admin beramkan yang ditampilin Inazaki tersadar dari pingsannya. Nanai sangat khawatir akan keadaan dirinya yang ngebuat ia membawa Inazaki ke rumah sakit kenalan orang tuanya. Setelah diperiksa emang nggak ada gejala apapun dan karena Inazaki kini udah sadar, Nanai sangat lega. Di sini kelihatan kalau Nanai sangat mengkhawatirkan Inazaki. Dengan segala percobaan penampilannya, ia yakin kalau Inazaki akan menyukainya. Tapi justru ia selalu menghindari dirinya dan saat terjadi benturan yang keras sebelumnya, Nanai khawatir kalau Inazaki bener-bener akan melupakan dirinya. Melihat itu semua, Inazaki awalnya sadar kalau sebenarnya ia belum sepenuhnya mengenal si Nanai cuy. Oleh karena itu, beberapa hari kemudian Inazaki ngecoba buat sering bertemu dengan si Nanai. Ya walaupun teman-temannya nggak percaya kalau itu beneran terjadi. Mereka akhirnya sering pulang bersama dan saat berjalan Inazaki sadar kalau ia meninggalkan bekal makanannya di bangku kelas sebelumnya. Mendengar itu semua, Nanai bersedia untuk mengambilkan bekal tersebut cuy untuk si Inazaki. Dan bener aja saat di kelas dan beneran ada bekal milik Inazaki, Nanai membukanya, mengambil sumpitnya dan perlahan menjilati itu semua. Ia tidak melewatkan setiap sudut kecil pun dan secara tiba-tiba ada suara langkah kaki. Nanai bersembunyi di balik lemari kelasnya. Ia mengira kalau Inazaki akan memergoki dirinya telah melakukan hal buruk kepada wadah bekalnya. Namun saat dibuka, ternyata itu wadah bekal milik pria besar sebelumnya cuy. Lucu banget. Karena Nanai merasa kesalahan itu semua, Nanai melemparkan uppercut kepada pria besar tersebut hingga ia terpental gitu cuy. Yang disaksikan oleh si Inazaki sendiri dari luar ruangan. Curiga itu kerjaannya si Inazaki cuy. Tapi pas banget gitu ngelihat yandere yang kena jebakan Batman. Dan ternyata Inazaki memiliki rencana bahwa ia akan menuruti Nanai sambil menahan dirinya. Serta ia nggak akan memberikan jawaban pasti tentang perasaannya. Hingga Nanai menyerah sendiri. Dan untuk manganya selesai sampai di sini cuy. Dari cerita manga barusan kita dikasih tahu bahwa counter cewek yandere adalah ikut aja maunya, cuma jangan beri celah buat ia masuk. Jadiin seolah-olah ia mendapatkan dirimu, namun lu harus tahu apa yang harus lu lakuin ke depannya. Dan syarat utama yang harus dipenuhi adalah kalian harus gay cuy. Itu isu dimana Inazaki emang otaku yang gay dari temen-temennya. Jadi mungkin segitu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa buat apresiasi video admin dengan memberi like, komen ataupun ya juga hype-nya biar admin makin semangat tentunya. Jadi segitu dulu dari gua, so gua Ramstako. Thank you.